Bu Irmata. Halo teman-teman semua, halo teman-teman BBKA. Eh, Hmm, ya, Selamat malam semua ya. Suaranya jelas ya? jelas, Bu. Oke, oke. Thank you tim Ko Andrew dan Ko Andrew sendiri yang udah memberikan kesempatan ya untuk sharing ya. Jadi saya klarifikasi dulu, kita di sini semua belajar ya. Jadi nggak ada pengajar ataupun apa ya. Jadi kita semua di sini belajar, cuman mungkin ada yang lebih tahu sedikit, kita bisa saling sharing ya. Oke, sesi malam ini mungkin agak berbeda dari sesi-sesi sebelumnya. Jadi mungkin kalaupun nanti saya tampilkan PDF-nya, presentasinya ataupun sharingnya itu, ya semua bisa tanya ChatGPT aja sih sebetulnya ya. Jadi kita lebih banyak ke ngobrol ya, mungkin berbagi sharing begitu ya. Oke. Perkenalkan saya dulu, nama saya Irmatan, saya bergerak di bidang konstruksi, eh, sipil arsitektur, basicnya adalah construction company. Nah, saya memegang beberapa brand di Indonesia, contohnya kayak Sanitaire dari Singapura, Rigel, dan Mosaic dari Italia. Oke, nah kita sharing itu adalah personal branding malam ini ya. Personal branding, apa itu personal branding? Oke, membangun branding yang konsisten dan dikenal. Saya cerita sedikit ya. Oke, boleh next. Nah, oke ini next aja ya. Ini perkenalan yang tadi. Oke, personal branding. Apa itu personal branding? Branding itu bukan kita menampilkan apa, memalsukan diri ya, bukan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang di sosial media itu, oh, kenapa ada orang yang eh, seolah dunia realitasnya dia dengan sosial medianya itu beda gitu loh. Ya, branding itu bukan seperti itu. Branding itu adalah apa yang mau kita tampilkan untuk dilihat oleh orang. Oke, mungkin kita geser sedikit untuk ngobrol ya. Tadi karena kita sepakat tadi Jum Jumat ini adalah topiknya ngobrol-ngobrol ya. Oke. Jadi begini, 6 bulan yang lalu itu saya mau sharing ya. Saya sendiri pun sempat galau ya. Jadi saya perlu personal branding atau enggak gitu loh. Nah, mengutip kata-kata Ko Andrew pernah mengatakan begini. Dulu kita ketemu orang itu kita kasihnya kartu nama. Oke, kita kasih kartu nama siapa kita gitu loh. Kita perkenalkan diri itu siapa kita. Nah, saat ini atau 10 tahun ke depan itu kayaknya nggak akan ada orang yang ngasih kartu nama lagi. Tapi lihat sosial media kamu seperti apa gitu loh. Nah, pada saat ini kita harus punya branding sendiri. Nah, teman-teman saya sampaikan seperti ini ya. 10 tahun yang lalu kalau kita membangun personal branding, mungkin saat ini itu brand kita itu udah settle, orang udah tahu gitu loh, ya kan? Nah, tapi teman-teman, kalau saat ini kita mulai branding diri kita, itu belum terlambat. Nah, 10 tahun yang akan datang, kalau kamu baru mau membranding diri kamu, mau membranding bisnis kamu, itu udah telat gitu loh. Jadi teman-teman, malam ini yang mendengarkan Zoom ini mungkin bisa ambil keputusan malam ini, saat ini atau detik ini, mari kita branding diri kita itu siapa. Karena apa? Nge-branding diri kita itu otomatis ke bisnis kita. Saya yakin di sini yang ikut-ikut adalah semua business owner dan calon-calon orang-orang hebat semua gitu loh. Jadi mari kita pertama itu kita harus nge-branding. Caranya gimana? 6 bulan yang lalu saya sempat mikir, saya perlu nggak sih personal branding gitu loh. Karena bagi saya itu gaptek ya orangnya ya. Jadi sekilas info saya itu orangnya gaptek, saya juga tidak terlalu main-main dengan IG dan lain-lain ya. Jadi saya berpikir perlu nggak sih branding gitu. Nah, kebetulan di grup BBKA yang grup tempat-tempat kita semua pada sharing itu ada eh, Samuel Chris ya. Mungkin semua pada tahu ya Samuel Chris itu owner dari Sifluencer ya yang sekarang Ko Andrew juga udah join udah invest di Sifluencer ya. Nah, saya sempat WA Samuel Chris,
Saya tanya dia, saya mau ikut dong, gini, saya tanya-tanya. Tapi pada saat 6 bulan yang lalu saya bertanya ke Samuel Chris, itu saya benar-benar masih ragu. Perlu nggak sih saya, perlu nggak sih saya jadi konten kreator, influencer, dan lain-lainnya? Itu yang ada di pikiran saya. Nah, akhirnya saya mutusin, oke, saya ikut. Karena bagi saya, kita harus bangun brand kita itu saat ini, gitu loh. Nah, hari pertama, ini jadi saya sharing waktu saya di Sifluencer ya. Hari pertama saya di Sifluencer, itu saya sempat ngomong di forum. Nah, saya ngomong, saya nggak tahu minggu depan saya akan datang lagi ke kelas ini atau tidak. Apakah saya cocok untuk duduk di kelas ini atau tidak? Karena pemikiran saya itu kalau branding itu ya kayak orang apa ya influencer dan lain-lain. Jadi saya merasa saya tidak perlu kayak misalnya ada brand tertentu yang ngebayar saya untuk saya promo barang mereka. That's not me gitu loh ya kan. Nah, yang saya mau tuh barang saya yang saya promoin sendiri gitu loh ya kan. Jadi, nah pada saat itu saya mengatakan, apakah saya akan lanjut kelas ini atau tidak? Nanti saya pikirin dulu gitu loh. Nah, eh, akhirnya setelah berjalan 2 bulan, hari terakhir saya mengatakan akhirnya saya selesaikan kelas Sifluencer gitu loh. Nah, apa yang saya dapat dari Sifluencer itu banyak sekali. Nah, oke. Ternyata yang ikut Sifluencer itu bukan istilahnya yang seperti pemikiran saya itu ya anak-anak muda Gen Z yang mau jadi influencer dan lain-lain. Ternyata di sana itu banyak sekali business owner seperti saya yang ikut kelas itu gitu loh. Ada dokter kecantikan, ada lain-lain lah banyak business owner yang ikut ya. Jadi kita itu pingin tahu gimana cara nge-branding bisnis kita agar tepat gitu loh. Jadi sekilas balik itu sebelumnya itu bisnis saya kebetulan konstruksi ya. Jadi itu saya customer kebanyakan repeat order dan lain-lain ya. Jadi ikut tender, kita diundang ikut tender apa segala macam, kita ikutin segala macam, itu berjalan begitu saja gitu loh. Jadi kadang-kadang saya itu agak-agak apa ya? Nggak confident kalau ada ketemu orang baru yang Ci, IG-nya apa? IG perusahaan apa gitu loh. Jadi, waduh IG perusahaan saya berantakan gitu loh. Saya belum rapiin gitu loh. Jadi, pada saat itu saya berpikir, saya harus benerin ini gitu loh. Nah, saya sempat nge-hire satu pihak ketiga ya untuk ngeberesin semua IG-IG perusahaan dan lain-lain. Tapi nggak seperti yang saya mau gitu loh. Nah, akhirnya saya turun, saya belajar di influencer dan saya tahu gimana cara nge-settle branding perusahaan itu seperti apa. Oke, jadi kita tahu dulunya itu saya nggak tahu saya mau apapun saya nggak tahu gitu loh. Jadi setelah ikut kelas itu saya jadi tahu, oh ternyata saya mau bikin perusahaan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh. Nah, kita diajarin dari mulai gimana kita nge-branding, gimana kita posting, gimana kita edit, gimana kalau konten kita yang kita tampilin itu nggak berhasil, view-nya jelek atau apa, kita harus bisa nge-review kenapa kenapa viewernya nggak banyak? Kenapa ini? Kenapa itu? Jadi kita harus tahu gitu loh. Jadi itu dibedah semua ya luar biasa sih Samuel Chris luar biasa. Nah, oke. Jadi kita belajar di situ dan yang saya dapat dari situ tuh oh, saya jadi tahu saya mau nge-branding perusahaan saya seperti ini, seperti ini. Jadi kalau kita tidak mengatur brand kita, maka orang lain yang akan menentukan citra dari brand kita gitu loh. Jadi kita setelahnya begini. Nanti tim kita ataupun pihak ketiga ya kita kalau nge-hire tim lain itu dia bikinnya jadinya beda gitu. Nah oke setelah ikut kelas itu saya udah tahu oh saya maunya seperti ini gitu loh. Oke mungkin admin boleh bantu next. Oke, your brand is what people say about you when you are not in the room. Jadi kita itu brand itu kita kita sendiri, kita maunya seperti apa gitu loh. Jadi waktu kita nggak ada itu orang orang ngomong tentang kita gitu, tentang brand kita gitu loh. Jadi ya kita harus lakukan buat brand kita sendiri. Next, oke. Kita itu semua adalah brand berjalan ya. Jadi di era digital ini kita semua itu adalah brand berjalan. Jadi pertama kali orang ketemu kita ya sosial media kita yang dilihat. Kok Andrew pernah ngomong seperti ini.
Meskipun kok Andrew sekarang uangnya bertriliun-triliun, katanya sudah 6 triliun ya. Udah 6T ya, jadi manusia 6T ya katanya ya. Jadi meskipun kamu seperti itu, belum tentu kamu bisa manggil si A, si B, dan si C gitu loh. Jadi kalau kamu sudah ada brand dan orang tahu siapa itu Andrew Susanto gitu loh, ya dia lebih gampang mau ketemu siapa, mau mau nyari siapa, mau apa segala macam, itu jauh lebih gampang dibanding dengan orang nggak tahu kamu itu siapa gitu loh. Jadi ada satu lagi yang saya ingat dari Ko Andrew ngomong tuh gini, ayo kita buka IG kita, jangan private-private deh, gitu loh. Kenapa jangan private-private? Oke, biar dunia melihat kamu tuh siapa, gitu loh. Jadi misalnya nih, kalian ini Ko Andrew juga pernah bahas, kamu DM Ko Andrew atau kamu DM siapapun, tapi kamu pakai topeng gitu loh. Kamu pakai topeng, orang tidak bisa melihat kamu. Siapa yang mau berteman dengan kamu? Siapa yang mau membalas kamu gitu loh. Jadi teman-teman di sini kalau bisa ya IG-nya dibuka aja gitu loh. Jadi kalau kalian mau DM seseorang atau ngomong seseorang ke orang lain ya, orang itu bisa melihat kalian itu siapa gitu loh. Jadi mungkin itu eh, trik-trik yang udah harus kita. Jadi konservatif kita itu kita harus udah merubah gitu loh. Oke, next. Oke, jadi branding yang kuat akan bikin orang itu ingat kamu. Orang itu percaya sama kamu. Kamu bisa buka peluang networking dan lain-lain gitu loh. Jadi eh, kamu apa yang kamu tampilkan, apa yang kamu perlihatkan, brandingan kamu itu menunjukkan orang itu jauh lebih lebih percaya sama kamu. Contohnya gini, tiap hari ataupun orang sering melihat kamu di sosial media atau kamu tampil di orang sering melihat kamu itu eh, jauh lebih lebih dia akan lebih trust ke kamu daripada orang nggak tahu siapa itu kamu. Nah, dilema ini juga pernah saya sampaikan pada saat saya mengikuti kelas influencer. Saya ngomong kebetulan kelas influencer itu ada apa diskusi one on one ya. Saya ngobrol dengan mentor saya bilang, saya itu mau bangun bisnis branding gitu loh. Tapi saya nggak mau privacy saya terganggu gitu loh. Jadi personal life saya itu nggak perlu eh, ditampilkan, tapi yang saya perlu tampilkan adalah bisnis saya gitu loh. Nah, mentor saya bilang, oke, berarti bisnis yang akan kita push untuk orang tahu bisnisnya apa, bisnis yang kita kerjakan apa. Oke, tapi orang Indonesia itu kepo. Orang Indonesia itu ingin tahu, oh, brand ini, siapa di belakang brand ini, siapa pemilik brand ini, siapa pemilik bisnis ini gitu loh. Nah, orang Indonesia itu kepo gitu loh. Jadi eh, kalau mau lebih cepat gitu loh, kalau kita mau lebih cepat, jangan jangan kita hanya jadi gini, orang itu agak males ngikutin perusahaan ya, bisnis ya, company ya. Dia lebih lebih happy kalau ngikutinnya personal gitu loh. Nah, sarannya gimana? Collab aja sih katanya, collab. Jadi orang bisa tahu, oh, bisnis personalnya ini adalah pemegang brand ini gitu loh. Kayak seperti Ko Andrew. Oh, Ko Andrew itu Andrew Susanto siapa? Pemegang misalnya PGI atau lain-lain. Ko Andrew bisnisnya banyak sekali ya. Jadi orang akan lebih lebih cepat, orang akan lebih 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 eh, ngingat kamu gitu loh. Kalau ngingat brand kamu dan orang di belakang brand kamu itu siapa, dan mereka pasti akan lebih trust ke kamu gitu. Dan dengan itu kita jauh lebih gampang untuk bikin kerjasama, networking, kolaborasi, dan lain-lain. Oke, next. Oke, jadi gimana awal cara mulai personal branding? Oke, next. Kita harus tahu apa keunikan diri kita. Kita harus tahu nilai kita itu apa. Nilai dari diri kita, nilai dari hidup kita, apa yang kita akan kasih ke dunia luar, apa yang akan kita perjuangkan, apa yang akan kita bawa ke dunia gitu loh. Itu apa pembedaan kamu dengan orang lain gitu loh. Jadi tentukan nilai yang akan kita bawa ke kita tampilkan itu seperti apa. Misalnya nilai kejujuran, kreativitas, grow mindset gitu. Jadi jangan kuno-kuno lagi kalau kayak saya dulu itu sangat sangat konservatif ya. Jadi jadi
harus rubah mindset seperti itu tuh harus dirubah. Apakah kamu bisa integritas kamu seperti apa? Kamu bisa dipercaya. Nah, itu tunjukkan dulu, kenalin dulu siapa diri kamu, baru itu yang akan membuat brand kamu itu kuat gitu loh. Jadi sekilas kalau misalnya ada yang mungkin di sini ada yang kenal sama saya, itu ada lihat apa podcast saya dan lain-lain itu eh, saya itu adalah ada di brandingnya apa gitu loh. Jadi eh, kita bisa bisa lihat lah. Oke, next. Oke, konten kita yang belum tahu ya, mungkin di sini ada yang masih baru karena di sini umurnya itu bervariasi ya, ada yang benar-benar masih masih sangat muda. Kalau kita tergolong yang udah agak-agak apa ya senior ya. Jadi oke, kalau kamu masih muda, coba aja eksplorasi apapun boleh. Yang penting fondasi kamu, tujuan kamu tuh semua jelas, tone kamu, gaya kamu tuh semua jelas kamu tentuin di awal. Coba aja, mau apa kita coba aja, gagal tidak apa, coba lagi. Ingat, Ko Endo pernah bilang gini, bisnis pertama banyak orang yang gagal gitu. Jadi kalau kamu pernah gagal berarti berarti kamu udah mulai naik kelas gitu loh. Jadi semua pebisnis tuh pernah gagal gitu loh. Jadi coba aja, coba dan kamu akan menemukan apa yang cocok buat kamu gitu loh. Jadi fokus itu nilainya. Jadi jangan ikut-ikutan FOMO apa ya anak-anak sekarang bilangnya FOMO ya, tren sesaat atau apa gitu loh. Oke, kita ambil contoh misalnya bukannya tidak boleh ya, tapi kalau bisa itu jangan yang tren sesaat. Misalnya kita ngomong kita mau bisnis F&B ya. Jadi, oh lagi ngetren minuman ini kita invest untuk buka minuman ini yang dalam tanda kutip mungkin yang sebelumnya kita dengar ada boba, mixue atau apa segala macam, trennya sesaat gitu loh. Apakah kita cepat BEP, habis itu trennya udah hilang gitu loh. Nah, kalau bisa jangan yang trennya yang sesaat gitu loh. Jadi kita tentuin dulu nilainya, kita maunya seperti apa yang bisa konsisten. Tidak apa-apa, tidak bisa cepat, tapi dia konsisten gitu loh. Jadi kita harus coba, tapi kita juga harus smart ya gitu loh. Oke, next. Oke, personal branding kamu adalah sangat mudah untuk membangun koneksi. Jadi value yang kamu miliki apa, proses yang kamu jalanin tuh tunjukin aja nggak apa-apa. Kenalin target kamu gitu loh. Jadi nggak bikin orang peduli gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar tahu, bikin bikin dunia tahu tuh kamu tuh siapa gitu loh. Jadi eh, saya juga adalah perantauan, jadi saya ke Jakarta itu tahun 2003 ya. Nah, saya juga ada perantauan, apa ya, sangat baik sekali buat kita itu membikin motivasi buat diri kita itu, motivasi saya itu saya harus mengalahkan Jakarta ini gitu loh. Jadi itu afirmasi-afirmasi positif itu sangat penting gitu loh. Jadi eh, mulailah membuat afirmasi supaya kita bisa oke, kita jalan terus. Nanti kalau kita udah lagi agak lemah atau gimana, kita masih bisa ingat apa yang harus kita kita eh, konsistenin, apa yang harus tujuan kita. Oke, next. Oke, bawa sisi personal ke dalam brand ya. Jadi kalau misalnya kita eh, mau jual apapun, bawa sisi personal kita dalam brand kita. Jadi orang itu kayak apa ya? Kayak misalnya eh, kita mau jual eh, kan nggak mungkin gini loh, muka gua jerawatan segala macam, tapi gua jual skincare gitu loh kan orang mau beli juga nggak berani gitu loh ya kan. Nah, jadi ayo bawa sisi personal kita ke dalam brand kita. Oke, next. Oke, mindset kita itu kita kutip dari you are creating alone everything that happen to you. Jadi apa yang terjadi di hidup kamu itu kamu tentuin sendiri. Jangan salahin orang lain. 100% apa yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi gini loh, oke, takdir itu ada nggak? Ya ada gitu loh. Tapi kamu mau seperti apa itu kamu nentuin diri kamu sendiri. Jangan menyalahin, waduh takdir gue ada begitulah, aduh gue dari kehidupan, dari keluarga orang susah, waduh gue nggak bisa beginilah, gue nggak ada privilege apa segala macam.
kamu menentukan apa yang 100% kehidupan kamu yang tentuin sendiri. Jadi jangan menyalahin keadaan dan lain-lain. Saya selalu bilang begini, COVID-19 itu banyak orang jatuh nggak? Banyak. Perusahaan yang jatuh semua banyak. Banyak sekali gitu loh. Tapi ada nggak orang yang maju? Ada gitu loh. Jadi semua momen, semua sesi itu jangan nyalain keadaan. Tapi cari celahnya agar kita bisa mempergunakan keadaan itu untuk bisnis dan kehidupan kita. Contohnya kayak keadaan tahun 98 ya, krisis moneter 98. Banyak nggak yang hancur hidupnya? Banyak. Tapi banyak juga yang tiba-tiba kayak mendadak gitu loh. Jadi setiap momen itu ada yang kita bisa ambil positif dan kalau kita mau ngikutin arus, lagi susah, ekonomi lagi nggak bagus, pemerintah lagi begini begono, ya ikutin aja gitu loh. Nah, kamu akan ikut ketarik ke hal yang negatif. Jadi setiap momen itu kita bisa ambil. Jadi tentukan kamu mau di momen orang yang berhasil, orang yang mengambil positif, atau kamu mau di momen yang orang yang udahlah gitu loh, pasrah lah gitu loh, ya kan? Oke, next. Oke. Jadi branding itu bukan adalah pelengkap. Jadi branding adalah fondasi. Jadi apa branding kamu, semakin kuat branding kamu, ya semakin kokoh gitu loh. Oke, saya mungkin akan bercerita sedikit. Jadi begini. Branding ini itu adalah bahasa gaulnya sekarang ya. Jadi bahasa ngetren Gen Z dan lain-lain ya. Jadi kalau zaman saya dulu itu namanya marketing ya. Dan memang sekarang masih ada marketing ya. Cuman itu marketingnya mungkin lebih 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 hard selling apa segala macam ya. Jadi gini, branding tidak jauh beda dengan marketing. Cuman branding itu kita lebih soft selling. Kalau marketing itu, waduh, udah kayak dalam tanda kutip, wah ini sales ini mau apa gitu loh, ya kan? Oke, baik branding ataupun marketing, kita nggak perlu malu. Saya mau share sedikit ya. Saya pada saat kuliah dulu ya, saya sudah eh, termasuk saya kuliah juga saya membiayai kuliah saya sendiri. Saya membeli mobil pertama sendiri juga dari hasil daripada eh, eh, bisnis saya sendiri dan lain-lain ya. Jadi kebetulan dulu saya bisnisnya adalah F&B ya. Jadi saya mensuplai makanan ya. Nah, jadi bagi saya, wah ngapain sih ngejualan gitu loh? Ngapain jualan gitu loh? Bagi saya itu, saya dalam tanda kutip agak gengsi gitu loh. Ah, enggak lah. Dia butuh gue, dia cari gue dong. Ya kan? Gue mau jualan, ya kan? Tapi dia butuh gue, dia cari gue. Gitu. Jadi bagi saya itu, enggak eh, nyari dia. Dia yang butuh kok, dia nyari gue gitu loh. Ya. Bagi saya itu seperti itu. Nah, apa yang membuat saya berubah? Ternyata begini. Di dunia bisnis ya, hanya ada dua, selling dan buying. Either selling atau buying itu nggak ada yang malu gitu loh. Jadi gini, bule-bule ya kita ngomong bule-bule yang istilahnya terbang ke Indonesia naik SQ naik apa kelihatannya keren apa segala macam dia datang ke sini meeting apa segala macam for what? Mereka buat jualan bahasanya itu mereka marketing gitu loh jualan gitu cuman marketing yang keren gitu loh ya kan nah dia ketemu siapa dia ketemu pembeli gitu loh nah dulu saya untuk jualan itu nggak mau gitu loh dia butuh lu cari gua gitu nah saya pernah ikut satu seminar mungkin teman-teman BBKA yang ada beberapa mungkin di sini yang sering ikut kopdar ya saya pernah sharing begini saya, hal yang membuat berubah di mindset saya di hidup saya itu adalah saya mengikuti satu seminar namanya MPTG, More Precious Than Gold. Ya, di seminar itu kita nginap di puncak ya, di puncak itu 3 hari. Nah, di seminar itu semua dompet kita itu disita sama panitia. Dompet dan handphone disita semua sama panitia kami cuma diberi 5.000 5.000 perak itu eh, 15 tahun 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu tepatnya 20 tahun yang lalu jadi kita cuma dikasih 5.000 perak itu dompet dan handphone disita nah terus kita disuruh jualan apa balsem kita disuruh balsem
Jadi kita dikasih 3 botol balsem. Nah, seminar itu diikutin oleh siapa? Diikutin oleh para CEO, diikutin oleh para boleh dikatakan yang level-level pebisnis yang lumayan ya, ada CEO dan lain-lain. Nah, di situ itu kami disuruh jualan balsem, 3 biji balsem itu disuruh jual. Nah, terus dengan banyak tipe orang, itu banyak sekali alasan. Ada satu CEO yang di perusahaan yang cukup terkenal ya, eh, dia mengatakan begini, saya nggak perlu jual ini balsem 3, tinggal saya bawa pulang kasih pembantu saya satu, istri saya satu, saya pakai satu katanya. Jadi saya nggak perlu jual katanya 3 balsem itu. Oke, jadi dengan begitu banyak orang dan begitu banyak alasan. Nah saya bawa balsem itu dan saya bawa dan saya jual gitu loh. Jadi ya udahlah saya jual lah. Nah saya jalan keluar dari hall itu, kita disuruh keluar jual balsem. Kalau nyasar pulang naik angkot ke hotel lagi. Nah, saya jual di kolam renang tuh ada orang. Jadi saya jual, beli dong balsem gua, gue bilang gitu. Terus ya, dia tahu ya mereka ledekin lah, kenapa jual balsem gitu loh ya kan. Nah, terus saya bilang, iya nih, disuruh sama panitia nih jual balsem katanya. Boleh, gue beli balsemnya tapi minta nomor handphone dan lain-lain lah. Ya. Terus saya bilang, waduh, percuma handphone saya disita, eh, handphone saya disita sama panitia gitu. Oke, kami akan beli balsem kamu, tapi kamu kasih nomor handphone katanya. Nah, akhirnya ya dia pinter ya. Mungkin saya juga otaknya berpikir juga, saya kasih nomor handphone saya. Saya kasih semua lengkap, tapi yang belakang saya ganti nomornya. Nah, dia juga pinter. Dia nanya lagi, coba ulangin nomornya sekali lagi. Nah, saya kasih lagi nomornya sekali lagi, dan belakangnya saya ganti nomornya. Nah, habis itu singkat cerita dia beli balsem saya, dan saya orang pertama yang pulang membawa hasil dari 3 jual balsem itu. Saya balik ke panitia, saya berhasil menjual 3 balsem itu. Oke, nah dari sana saya sadar ternyata apa? Jualan itu nggak apa-apa. Jualan itu bukan hal yang memalukan. Marketing itu nggak masalah gitu loh. Nah sama dengan branding saat ini. Branding itu nggak ada masalah. Tapi itu cara kita menjual gitu loh. Jadi itu yang merubah semua. Jadi kita nggak perlu malu dengan apa yang kita kerjain. Di sekolah kita dulu, kalau kita benci sama guru kita, pasti nilai kita jelek. Tapi kalau kita seneng sama guru itu, nilai kita pasti bagus. So, love what you do. Ya, cintai pekerjaan kamu. Jadi kalau kamu kerja itu benar-benar kamu harus cintai pekerjaan kamu. Kalau kamu udah nggak seneng, ya udah nggak usah dikerjain, itu tinggalin gitu loh. Saya selalu bilang di kantor ya, saya selalu bilang kita kerja dengan ikhlas gitu loh ya. Jadi selama masih di perusahaan ini, kalau mau jelek-jelekin perusahaan, mendingan keluar dari perusahaan. Tapi kalau selama selama kita di perusahaan itu, kita minum daripada air air daripada perusahaan itu dan lain-lain, kita jangan ngeblame perusahaan itu gitu loh. Jadi cintai apa yang kita kerjain. Jadi eh, supaya kita bisa apapun yang kita lakuin, kalau kita senang, kita cintai, ya kita pasti bisa berhasil gitu. Nah, apa eh, filosofi saya? Jadi gini, kita itu kerja harus kerja kerja keras, kerja keras, kerja cerdas, konsisten, persisten, dan kita mau berbagi gitu. Itu aja sih, mungkin seperti itu ya. Jadi eh, kira-kira seperti itu teman-teman. Saya bukan seorang apa ya motivator ya, tapi saya lebih ke berbagi cerita-cerita hidup hidup saya. Nah, mungkin ada satu saat ya. Jadi sekedar saya biasanya sih tidak mau kasih tahu umur saya ya, tapi yang pasti sih udah kepala 4 ya. Jadi eh, ada satu yang mungkin teman-teman ini masih muda, masih 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 gimana ya. Jadi gini, kita mungkin nggak tahu kapan bisa ketemu atau gimana. Tapi satu pesan saya ya. Jadi gini, hidup kita itu jangan kosong. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjain, itu hidup harus seimbang. Jadi gini, saya kenal beberapa konglomerat, jadi saya
agak aneh sih. Saya di grup BBKA tuh termasuk yang dalam tanda kutip yang agak tua gitu loh ya. Jadi waktu pertama kali saya ikut LCD, acara LCD di Ko Andrew yang waktu di Holy Wing itu ya, saya lihat kanan kiri kok anaknya masih muda-muda semua ya. Kayaknya saya yang agak-agak tua gitu loh ya. Jadi ya saya senang berteman dengan orang-orang yang lebih senior daripada saya gitu loh. Nah, kenapa saya berteman dengan teman-teman BBK ini? Karena saya mau belajar dari anak-anak muda ini. Gimana sih Gen Z ini menghadapi dunia saat ini gitu loh. Jadi saya ingin belajar gitu loh. Yang dari awalnya saya itu kolot, jadi saya bisa membuka diri. Oh, saya mesti branding, saya mesti digital, saya mesti upgrade diri saya mesti belajar lagi dan lain-lain gitu loh. Dan teman-teman kopdar yang kita suka sharing juga juga mereka suka sharing. Oh, ternyata Gen Z itu seperti ini, apa segala macam. Jadi kita harus belajar menyesuaikan. Nah, saya banyak berteman dengan teman-teman yang levelnya lebih tinggi dari saya, lebih senior dari saya, ya bahkan banyak yang udah istilahnya konglo ya gitu ya. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman one day mungkin ya mau menghadapi itu gini, hidupnya jangan kosong gitu loh. Apapun yang dikerjain, jangan hidupnya kosong. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, ayo kita harus libatin gitu loh. Jadi jangan jangan kerja terus satu titik kamu udah mencapai mungkin berapa triliun 10 T atau berapa. Kamu jangan merasa hidup kamu tuh jangan kosong gitu loh. Jadi mulai hidup kamu, tata hidup kamu dengan seimbang. Seimbang dalam hal bisnis, bisnis otomatis ya, dan bisnis dan rohani juga ya. Jadi kalau yang beragama mungkin ya sangat bagus gitu loh. Pagi kita ibadah dulu atau kita sholat dulu atau apa itu sangat baik sekali. Jadi hidup kita itu ada pegangan, jadi tidak kosong. Karena ada dalam tanda kutip konglomerat yang saya tahu ya, dia juga pernah sharing bahwa dia sudah mencapai di titik top level begitu, dia hidupnya kosong. Akhirnya dia pikir, gue mau capai apa lagi ya gitu loh. Nah, satu sisi lagi ya kita hidup berimbang antara bisnis dan juga kita harus ada kehidupan sosial ya, mungkin sharing, charity dan lain-lain. Jadi hidup kita itu harus balance ya. Nah, satu yang paling bagus yang saya lihat itu ya dulu saya itu bukan morning person ya. Jadi semenjak ikut kelas BBKA saya melihat Ko Endu yang orangnya sangat persisten ya. Tiap pagi bangun jam 4 begini begitu ya. Olahraga dan lain-lain ya. Saya sampai berpikir, wah luar biasa. Dia bukan konsisten lagi ya. Udah puluhan tahun begitu udah persisten ya. Nah, saya coba karena dulu tuh saya bisa bisa malam tidurnya kadang jam-jam ini juga masih di kantor ini ya. Kadang masih bisa sampai jam 11 jam 12 masih di kantor gitu ya. Nah, saya coba rubah untuk menjadi morning person. Nah, itu tantangan. Jadi gini, kita tetap hidup itu kita belajar terus gitu loh. Jadi apa yang kita perlu pelajari, apa yang perlu kita upgrade ya kita upgrade. Saya lagi berubah ke situ. Mungkin teman-teman kopdar yang sering kita ngumpul di BBKA itu udah banyak curhat lah kita kita mau jadi orang morning person karena kalau kita pagi itu banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin sekian nextnya mungkin sesi tanya jawab ya. Oke, Ci Irma, keren banget nih sharingnya. Berhubung kita masih ada waktu sampai jam 9, jadi nanti kita pilih beberapa temen ya, Ci ya, Iya boleh. untuk tanya jawab. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya nih, boleh dong di raise hand. Oke, pertama-tama kita bakalan persilakan Mas Aryas. Halo, selamat malam. Malam. Halo. Ya, kebetulan saya juga di bidang konstruksi. Saya awalnya di Bali dari tahun 2016 dengan gaji awal itu 50.000 sehari dan lemburan 1.200 rupiah per jam. Jadi yang tadi yang
narasumber bilang tadi itu sangat benar-benar relate dengan apa yang saya alami. Bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih baik, memiliki value, belajar, dan saya belajar mungkin kisaran lebih dari 7 tahun. Setelah itu saya membuka my company. Setelah itu yang klien saya lebih besar datang itu dari klien orang-orang yang saya temui sebelumnya, entah owner hotel, entah hotel villa sebelumnya, dan mitra saya adalah kontraktor-kontraktor yang tempat saya bekerja sebelumnya. Jadinya dari sisi lain itu pentingnya menjadi pribadi yang mungkin jujur dan berintegritas. Karena ke depan itu kita nggak tahu kita akan jadi seperti apa, kita akan menemui siapa lagi, dan kalau kita memiliki jejak keburuk, maka mungkin kita akan stuck di situ dan tidak akan berkembang. Mungkin seperti itu. Nah, Ya, pertanyaan saya satu, apa motivasinya hingga berada di posisi yang sekarang? Mungkin kalau menurut saya pribadi, motivasi saya itu saya punya prinsip hidup, saya bilang seperti ini, ilmu utama, uang dan semuanya itu bonus. Seperti itu. Yang mau nanya apa prinsip hidup dari mbaknya? oke, thank you, Mas Arya. Ya, Ini sampai disimpulin begitu rapi ya, repeat order dan lain-lain, branding dan lain-lain. Ini saya ada baca di chatnya ya. Oke, memang benar. Apalagi kita sama-sama di dunia project ya. Jadi itu nama kita itu penting sekali gitu loh. Jadi nama kita itu penting sekali. Kita nggak tahu 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita bakal ketemu sama orang itu di mana. Nah, jika nama kita udah jelek, udah selesai gitu loh. Jadi nama, jadi gini, kita bakal ketemu. Jadi saya punya prinsip gini loh. Gue nggak ketemu lu di proyek ini lagi, tapi gue bakal ketemu lu di proyek lain lagi. Jadi kita tetap teman. Jadi berusaha gimana kita jangan sampai buat masalah gitu loh. Jadi ya kita kalau kerja ya kerja dengan maksimal. Nama baik itu penting sekali, apalagi di dunia konstruksi ya, itu penting sekali. Nah, bagi saya itu prinsip hidup saya ya. eh, saya itu kepinginnya itu kita kemanapun kita bisa jadi berkat gitu loh buat orang-orang di sekeliling kita gitu loh. Jadi kita kemanapun kita mempunyai impact gitu loh. Jadi jangan istilahnya jadi malah orang, aduh ada ini gitu loh. Jadi prinsip saya hidup saya itu ya kemana kita hidup, kemana kita berada, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Bukan nyusahin orang-orang sekitarnya. Jadi kita bisa melayani dalam tanda kutip, ya kita bisa jadi berkat lah gitu. Itu sih yang paling utama. Kemudian ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke Mas Vega. Halo, selamat malam Ibu Irma. Malam, Mas Vega. Bu, mungkin saya juga sama seperti Ibu, anak rantauan ke Jakarta, eh, dan juga saat ini saya juga lagi belajar mencoba untuk eh, membuat konten, branding. Konten saya itu sendiri itu berkaitan tentang anak rantauan yang lagi struggling di tempat perantauannya, dan juga membahas soal bagaimana sih mengatur keuangan untuk kita yang anak rantau yang gajinya apalagi yang masih UMR seperti itu, Bu. Namun di dalam pembelajaran dan pembuatan konten ini, saya menghadapi masalah yaitu dalam membuat skrip. Jujur pada saat ini saya masih bergantung dalam menggunakan AI untuk membuatkan skrip, karena keterbatasan eh, kemampuan saya dalam membuat storytelling seperti itu, Bu. Nah, dikarenakan Ibu juga udah pernah belajar di Influencer, boleh nggak sih Bu di-sharing ke kita eh, bagaimana sih untuk strategi dan cara membuat eh, skrip konten yang baik dan natural seperti seperti itu, Bu? Oke, Mas Vega ya, oke. Eh, Jujur ini adalah topik bahasan di Influencer juga. Jadi semua itu curhat, aduh gimana sih cara bikin skrip dan lain-lain. Jadi kita balik.
Jadi kita pilih apa yang kita mau sampaikan. Sebenarnya ada trik sih. Sekarang ChatGPT udah sangat luar biasa ya, ChatGPT membantu kita. Tapi kalau kita ikutin ChatGPT dan lain-lain itu apa bedanya gitu loh. Jadi ChatGPT boleh sebagai contekan, tapi kita harus dibagusin lagi. Tapi coba dibalik begini, apa yang kamu mau, kira-kira kamu mau bikin konten apa? Setelah konten itu udah kamu bikin, kamu baru tentuin, oh, gue maunya skripnya seperti ini gitu loh. Jadi jangan kamu tentuin skripnya dulu, terus nanti eksekusinya lari dari skrip gitu loh. Jadi boleh dibikin isinya dulu, baru kita tentuin kita skripnya mau seperti apa gitu loh. Jadi nggak lari daripada topik. Jadi saya kasih contoh. Kemarin itu ada cerita itu minggu kedua kelas kami di Civilize, minggu kedua atau ketiga saya lupa, minggu kedua atau ketiga lupa, Ko Andrew datang ke kelas Civilizer, ya kan, karena sudah salah satu pemegang saham di Civilizer ya. Jadi pas beliau datang itu suasana agak-agak beda. Biasanya kan kita itu ya. Jadi karena ada Ko Andrew, nah kebetulan mati lampu. Udah mati lampu, wifi nggak bagus. Nah itu Samuel Chris sampai agak-agak panik ini gitu loh. Ada kedatangan tamu, terus ada kasus gitu. Nah dengan adanya cerita mati lampu sebentar, bukan sebentar ya, ada 15 menit loh. 15 menit, terus habis itu wifi-nya kurang bagus sampai kami para peserta yang biasa connect wifi disuruh disconnect dulu gitu loh. Karena wifi-nya itu tidak bisa mensupport yang online ya. Nah, dengan kejadian itu segala macam udah selesai. Nah, Samuel Chris pinter. Oke, kami disuruh bikin coba apa skripnya gitu loh. Jadi kami disuruh keluarin skrip dari kejadian yang ada gitu loh. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya. Ini sharing dari Samuel Chris ya. Dia pergi ke konser. Apa yang terjadi di konser itu dia nggak tahu gitu loh. Jadi ya udah dia pergi aja, dia syuting, dia videoin segala macam. Tiba-tiba ada kejadian apa yang kejadian itu akan diangkat. Nah, itu baru dijadiin skripnya gitu loh. Jadi mungkin seperti itu gitu loh. Jadi dibalik aja kalau bingung gitu loh. Saya juga agak agak bingung. Jadi saya karena gaptek, saya waktu itu udah deal-dealan sama Samuel Chris kan. Saya bilang, Sam, lu kan tahu gue gaptek ya. Tapi nanti waktu kelas editing, gue bawa tim gue ya gitu loh. Dia bilang nggak apa-apa Ci, bawa aja katanya. Jadi pas kelas editing tuh gue bawa tim saya untuk edit gitu loh. Ya karena saya udah agak males belajar ya. Jadi saya bawa tim saya untuk edit. Nah nextnya jadi saya tahu oh berapa lama sih tim edit itu mesti mengerjakan satu konten dan lain-lain gitu loh. Jadi mungkin dibalik aja ya. Wah, di sini ada eh, Ko Marcel ya. Halo Marcel, apa kabar? Oke, Oke, next. Oke, kita bakalan ke Bu Haswatul. Selamat malam, Cek Irma. Malam. Eh, Insight Cek Irma bagus banget tentang personal branding. Emang kalau ngomongin personal branding, gak bakal ada habisnya kayaknya ya, Cek. Em, Dan ya, saya mau nanya, Cek. Kayak misalkan kayak YouTuber atau TikToker, itu kenapa setelah mereka viral, rata-rata mereka buka bisnis, Cek? Itu aja, Cek. Terima kasih. oke, mungkin bukan setelah mereka viral, mereka buka bisnis ya. Memang dari awal itu memang udah disusun seperti itu. Jadi udah memang planningnya dia mau arah ke situ. Jadi dia membranding dirinya dulu untuk arah ke bisnis itu gitu loh. Atau mungkin begini. Setelah dia terkenal, dia jadi baru kepikiran, ah gue mau gini dong gitu loh. Jadi jauh lebih gampang kalau kalau branding dia udah ada gitu loh. Kasarnya ngomong gini loh, kalau kamu udah terkenal, kamu mau jual apapun jadi jauh lebih gampang gitu loh daripada kamu orang belum kenal gitu. Jadi setelah dia terbuka, dia udah terkenal, dia mau ngapain juga jauh lebih gampang daripada orang belum kenal dia gitu loh. Jadi bisa jadi sebelum dia terkenal, dia sudah planning untuk mengerjakan bisnis itu, tapi begitu dia udah terkenal, baru bisnisnya ikut naik gitu loh. Oke, Oke, Ci Irma. Next, kita bakalan ke
Ya, Kak Vira Sekar. Kak Vira boleh tolong di volume up gak ya audionya? Maaf Kak Vira, suaranya nggak kedengaran nih. Atau Kak Vira boleh type aja dulu pertanyaannya ya. Kita ke teman-teman yang lain dulu, nanti baru saya bantu bacakan pertanyaannya. Oke, Oke, next kita bakalan ke Mas Ananta. Halo, apa kedengar Kak? Oh ya, Kedengaran. Terima kasih atas waktunya, eh, Ibu Irma. Saya ingin bertanya. Nah, saya seorang PNS di Kota Denpasar yang mempunyai usaha menjual makanan sehat dengan nama Saladan. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena saya PNS, saya agak bingung membangun branding saya seorang PNS dan juga melakukan jualan makanan gitu. Nah, apa yang saya takutkan adalah stigma masyarakat mengenai PNS itu kan lumayan tidak enak. Jadi ketika saya coba upload-upload bagaimana saya jualan itu, saya jujur saya masih takut dapat komentar atau tanggapan dari netizen mengenai mending fokus saja kerja PNS makan gaji buta gitu, gitu. Bagaimana cara menghadapinya atau ada nggak tips konten-konten apa yang dibuat biar bisa merubah stigma masyarakat tersebut malah jadi respect sama kita gitu sebagai seorang PNS. Terima kasih. Eh, apa ya? Jadi apa memang PNS tuh makan gaji buta ya? Eh, Jadi mungkin bisa dipikirin mau bikin seperti apa kan bisa tunjukin maksudnya eh, eh, ini pekerjaan PNS gitu loh. Atau mungkin dari sisi lain nih gajinya nggak cukup gitu loh jadi gua mesti cari tambahan gitu loh ya kan atau bisa juga ya punya waktu luang ya kita pergunakan untuk mengcover segala macam jadi mungkin dari sisi begini tanggung jawab kamu besar gitu loh tanggung jawabnya besar jadi kalau untuk mengharapkan gaji PNS-nya itu mungkin nggak cukup gitu loh dan cita-cita kamu cukup cukup besar ya mungkin untuk orang-orang keluarga kamu dan lain-lain jadi kamu mencari sesuatu yang bisa mengcover itu tapi tanpa mengganggu pekerjaan dari PNS kamu gitu loh jadi sisi sisi kemanusiaan itu yang ditampilin gitu loh jadi jangan sisi yang negatif gitu loh PNS gaji buta gitu loh jadi dari sisi ya meskipun gua PNS ya gaji PNS semua kan juga tahu gitu loh ya kan. Nah, jadi gue bisa mencari tambahan karena kebutuhan gue tuh ada tulang punggung keluarga apa segala macam yang gue harus cover gitu loh. Jadi ada sisi daripada udah PNS tenggo ya jam jam 4 udah pulang kalau nggak salah PNS kan mau ngapain gitu loh kan gue bisa dapat kesibukan lain yang lebih produktif dan lain-lain mungkin seperti itu ya. oke, Ci Irma next kita bakalan ke Mas Ahmad. Halo, Ci. Halo, ya, halo Ahmad, Selamat malam. Saya malam. ingin bertanya, Ci. Kalau semisal Ci Irma ini sekarang nggak punya bisnis atau spesialisasi di suatu bidang tertentu, tapi Ci Irma ini punya ilmu dan skill untuk personal branding. Kira-kira Ci Irma bakal ngapain nih? Saya Kalau buka kondisi. freelancer kayak Sam. Jika kan, kalau seandainya kan, ya semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Tinggal kita mau tampilin itu apa kelebihan kita yang kita bisa membuat sesuatu itu ya dari kelebihan kita gitu loh. Contohnya kayak misalnya orangnya pinter ngomong kayak
Sam kan pintar ngomong ya sama Chris ya, pintar ngomong, pintar branding dan lain-lain ya dia jadi buka influencer gitu. Kalau saya kan nggak pintar ngomong kan, jadi eh, tadi ngomong masih nyontek-nyontek dari admin masih kasih PPT-nya kan. Jadi eh, apa yang kita kita kelebihan kita ya itu yang kita kita apa? Pokoknya cintai apa yang kamu kerjain. Itu sih kuncinya sih. Jadi eh, saya dulu eh, masih kuliah sudah mulai bisnis sampai saat ini ya memang saya adalah pebisnis gitu loh. Jadi eh, saya tekunin apapun itu ya saya tekunin gitu loh. Jadi kalau kita punya kelebihan apa ya itu di itu. Tapi saya ngomongnya kelebihan ya, bukan hobi ya. Banyak yang begini. Gua hobi gua hobi balap balap motor misalnya, ya kan. Nah, gua bisnisnya motor aja lah gitu loh. Jadi tolong pisahin antara hobi dengan bisnis gitu loh. Jadi nggak semua hobi kamu itu kamu jadiin bisnis gitu loh. Ada nggak? Ada, tapi mungkin kita mesti lebih smart ya. Lihat, oh hobi kita menjadi bisnis oke nggak gitu loh. Kalau nggak oke ya ya jangan gitu loh. Coba kamu lihat orang-orang sukses yang menjadi panutan kamu, dia bisnisnya apakah itu gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar, jadi kebetulan pengalaman pribadi saya aja. Jadi teman saya itu dia hobi sesuatu dan sampai hari ini dia itu menjalani bisnis itu gitu loh. Ya cukup-cukup aja gitu loh. Cuman ya apakah kamu puas dengan begitu gitu loh. Jadi tolong bedain antara hobi dengan bisnis gitu loh. Jadi seperti itu. Apakah menjawab? Jawab, Ci. Jadi kita harus apa ya, peka sama kelebihan kita, terus kita kembangin gitu kan, Ci. Benar, benar, benar. Oke, terima kasih. Tuh. Wah, itu ada tadi ya. Halo malam Ci Irma. Halo, halo, halo Teddy. Ini teman kopdar ini, teman kopdar ini. Gimana? Ci, mau tanya, tadi kan Ci Irma ada bilang hidup jangan kosong ya Ci. Kadang kita ngelakuin sesuatu terlalu fokus, kadang kan kita nggak tahu di mana titik kita itu kosong Ci. Gimana kita bisa tahu kalau kita itu dalam keadaan kosong dan saat tahu itu gimana cara kita keluar dari kekosongan itu. Mungkin kalau Ci Irma ada pengalaman pernah merasa kosong ini, apa boleh di-sharing gitu Ci? Jadi gini, kosong itu dalam tanda gini, kita tuh harus ada pegangan hidup. Kita tuh harus ada pegangan hidup. Jadi gini, apapun yang kita kerjain, ya kita tuh ada pegangan hidup gitu loh. Pernah nggak? Ya pasti pernah. Jadi jatuh bangun tuh pasti ada gitu loh. Jadi eh, saya termasuk yang eh, tidak mau menyalahkan keadaan gitu loh. Apalagi menyalahkan Tuhan itu nggak boleh gitu loh. Itu prinsip hidup saya gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita di saat kosong atau di saat apapun, itu kita coba cooling down, kita berpikir, atau kalau kamu cukup kuat di agama, kamu larinya ke agama, supaya hidup kamu itu nggak kosong gitu loh. Jadi ada pegangan hidup gitu loh. Jadi jangan sampai hidup lu kosong nanti malah malah ke hal-hal yang melenceng gitu loh. Jadi istilah hidup kita itu berimbang gitu loh. Jadi jangan sampai kosong gitu loh. Kalau saya sih karena bisnis itu pasti ada jatuh bangun ya. Prinsip saya satu, jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Itu aja prinsipnya. Oke, thank you Ci Irma. Oke, Ci Erma. Next kita bakalan ke Kak Snowy. Malam, Ci. Halo malam Snowy. Halo, maaf aku nggak bisa open cam karena kamera laptop aku bermasalah. Oke. Jadi aku itu bekerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya. Nah, aku tuh selain sebagai pekerja swasta, aku juga kadang freelance untuk ngajar. Nah, aku mau tanya sih,
eh, kalau menurut Cici ini yang menjadi concern pertama waktu mulai bangun personal branding di sosmed itu apa? Karena kan selain IG pribadi, aku tuh udah bikin IG untuk upload-upload kalau misalkan aku lagi ngajar. Tapi kalau sampai sekarang aku ngeliat IG yang itu tuh kurang rame, nggak serame yang di IG aku biasanya. Nah, menurut Cici kalau misalkan aku pengen biar personal branding aku di sosial media itu bisa di reach out sama orang, apakah aku harus hapus konten-konten pribadi aku di IG utama gitu ya? Soalnya aku agak bingung sih kalau mau big branding skill aku di sosmed gitu. Mungkin bisa di collab aja kali ya. Kalau kamu mau upload yang pribadi, ya pribadi. Tapi kalau kamu mau upload yang di bisnis atau ngajar atau segala macam, mungkin bisa di collab gitu loh. Jangan di post di dua tempat sih. Kita biasanya diajari seperti itu. Di collab aja gitu loh. Di collab. Jadi orang tahu, oh kamu pribadi kamu ini, terus kamu ada mengajar di sini gitu. Jadi sistemnya itu di collab gitu loh. Kalau misalkan aku tiba-tiba sedikit demi sedikit gitu ngupload konten di IG utama, tapi soal aku lagi kerjain kayak gini, itu tuh worth it nggak ya, Ci? Aku pengen bikin branding tapi dari IG utama yang sebelum-sebelumnya orang cuma tahu, oh aku lagi di sini, aku tuh kadang liburan ke sini kayak cuma sekedar holiday doang gitu, bukan apa yang aku kerjakan sebenarnya atau apa yang aku bisa gitu. Ya, em, itu mungkin begini, boleh di collab, orang tahu dikit-dikit kamu tuh bisnis apa segala macam. Tapi jangan terlalu, karena biasanya kamu mungkin pengikutnya udah banyak, terus orang taunya keseharian kamu tuh kamu jalan-jalan dan lain-lain ya. Nah, terus tiba-tiba sekarang tiap hari kamu upload, kamu ngajar apa segala macam, bisa-bisa mereka kayak boring ya. Jadi mungkin diselingin aja gitu loh. Jadi persentasenya itu dibikin mungkin mulai dari 80% 20% gitu. 80% personal kamu, 20% apa ya kegiatan kamu ya yang berhubungan dengan bisnis ataupun mengajar mengajar itu. Nah, pelan-pelan diberimbangin gitu. Kita lihat respon daripada follower kamu gitu. Jadi nanti mencapai 50-50 gitu. Jadi pelan-pelan jangan langsung tiba-tiba kamu langsung berubah gitu loh. Jadi nanti bakal kita lihat responnya mereka. Nah, tentunya kamu punya personal juga pasti ada bisnisnya gitu loh kan. Jadi nggak apa-apa sih sebetulnya menurut saya tuh di collab aja gitu loh. Terima kasih, Ci. Oke, Ci. Next kita bakalan ke Kak Lisa. Selamat malam, C. Eh, Mohon maaf, saya tidak bisa buka kamera, C. Oh, oke. Saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi kompetitor yang ini, C. Ini bisnisnya UMKM ya, kayak counter paket data gitu. Nah, terus kapan hari itu ada kompetitor yang dia agak besar di pusatnya dan emang terkenal di daerah saya itu dia toko paket data yang besar dan murah. Nah, kebetulan kemarin lusa itu dia buka konter di depan, pas depan banget di tokonya saya, Ci. Jadi saya kayak yang agak terdistraksi gitu dengan dia buka di depan tokonya saya pas hadap-hadapan gitu Ci. Bagaimana cara menghadapnya seperti itu Ci. Terima kasih. Sorry, tadi bisnisnya apa? Bisnis bisnisnya counter paket data internet gitu Ci. Oh, oke, oke. Iya, bagaimana cara menghadapinya? Kamu kan udah tiap hari menghadapi dia. Ada hadapan kan kalian kan? Kita baru buka Ci. Oke, oke. Ya, mungkin gini, customer kamu makanya tadi kita itu bukan jual barang gitu loh. Jadi orang tuh mengenal kita tuh, jadi kadang-kadang customer tuh beli bukan karena apa ya? Karena kita gitu loh, karena dia kenal kita gitu loh. Jadi ya kalau memang kamu selama ini
eh, apa ya, ke customernya hubungannya baik dan lain-lain ya, mereka nyari kamu, beli sama kamu itu karena kamunya gitu loh. Jadi ya tadi itu loh, branding tadi itu loh, mereka mereka nyarinya karena kamu gitu loh. Jadi bukan jualan jualan barang gitu loh, tapi eh, orang kenal tuh personal kita gitu loh. Dia mau belinya karena pelayanan kita lebih baik, ya kan? Kalau harganya mirip tapi pelayanan kita lebih baik, hubungan sebelumnya lebih baik ya, ya mungkin itu bisa bisa tetap menarik. Ya, kalau misalnya dia customer ada yang coba beli di seberang segala macam ya, kita tinggal review lagi apa kekurangan daripada eh, eh, toko kita gitu loh. Apakah lebih mahal atau lebih pelayanannya lebih buruk atau dan lain-lain ya gitu ya. Gini ya, kalau kita nggak punya kompetitor, kita tuh nggak bisa memperbaiki diri. Jadi nggak usah takut dengan kompetitor, tapi kita coba pelajari apa kelemahan kompetitor, apa kelebihan kita gitu, apa kelebihan kompetitor. Nah, coba coba kita pelajari seperti itu. Jadi gini, kalau kita nggak punya kompetitor, kita nggak bisa maju gitu loh. Dengan adanya kompetitor ya kita bisa maju gitu loh. Jadi coba review kembali apa kelemahan-kelemahan kita supaya kompetitor ini menjadi suatu cambuk buat kita ya. Apalagi bukannya di depan kita ya. Jadi coba review lagi apa yang kita bisa perbaiki gitu. Oh iya baik, Ci. Jawabannya cukup jelas, Ci. Terima kasih banyak, Ci. Oke, thank you. Oke, Ci Irma, next kita bakalan ke Kak Alif. Ya, selamat malam, Ci Irma. Malam. Ya, sebelumnya terima kasih untuk materinya, bagus banget. Saya kan masih pemula ya, masih baru nyoba personal branding ya. Nah, buat kita yang baru awal buat gini kan, kayak kerasa lama banget kan proses membuat personal branding gitu. Nah, kira-kira tuh untuk mempercepat itu semua ada nggak ya? Kayak perlu ads atau hire video editor dan lain-lain gitu biar bisa mempercepat dan efisiensi dalam membangun personal branding ini. Ya, gitu. Oke, Mas Alif ya. Oke. Eh, Semua butuh waktu. Kenapa orang semua sukanya? Gue gimana supaya bisa cepet ya? Ada lagi nanya ke Andrew, gimana cara cepet jadi kaya gitu loh kan? Gini, pelan tapi pasti gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak ada yang instan gitu loh. Semakin cepet instan gini loh. Semakin itu. Jadi gini, eh kita di kelas influencer itu nggak diajari untuk pakai ads gitu loh. Jadi kita ngomongnya nggak ada vitamin gitu loh. Jadi karena pengalaman teman-teman di sana itu yang pakai ads itu begitu dia nggak pakai ads itu malahan anjlok gitu loh. Jadi coba pikirin gimana. Nah, satu lagi persyaratannya adalah kualitas video kita harus bagus gitu loh. Ya kan, jangan burem, suaranya berisik. Terus ini layar layar kamera, layar handphone itu juga salah satu saya ya. Layar kameranya kotor gitu, dilap dulu sebelum bikin konten, dilap dulu. Beli aja speaker, speaker, speaker sekarang udah nggak mahal ya, apa mikrofon ya, mikrofon. Nah, beli lightingnya sedikit, mikrofon, pakai handphone, itu udah cukup bagus sih kualitasnya gitu loh. Jadi satu upload jangan terlalu burem, kualitasnya dijaga. Ini juga berlaku buat semua ya, yang saya lihat ya, kayak di kita kalau mau upload apa-apa pun juga ya, lu mau masuk Shopee, Topet segala macam, barang yang kamu tampilin, video yang kamu tampilin tuh harus bagus gitu loh. Jangan jangan burem-burem, jangan jelek-jelek. Saya juga nggak pintar edit video apa segala macam. Nah, saya punya tim gitu loh. Jadi tim saya yang edit, saya tinggal bilang nggak mau begini, nggak mau begitu gitu. Jadi eh, semua orang punya keahliannya. Jadi kalau bisa ya tampilin yang lebih bagus gitu loh. Nah, caranya seperti apa? Kamu kiblatnya ke siapa? Kamu mau jadi seperti siapa? Gitu loh. Kamu mau jadi seperti misalnya chef terkenal atau siapa? Kamu mau jadi seperti siapa? Kamu lihat konten dia seperti apa. Kamu kamu nyontek konten dia. Bukan berarti saya menyuruh kamu nyontek ya. Malah dalam tanda kutip tuh gini. Kamu lihat, oh cara dia bawain konten tuh seperti ini, cara dia tampilin gambar segala macam tuh seperti ini. Kamu cari kiblat kamu siapa gitu loh. Jadi kamu coba belajar dari dia, coba mirip-miripin, tapi jangan jiplak langsung copy paste begitu ya. Jadi coba kamu kreasikan, tapi arah kiblatnya di situ gitu. Jadi kami pernah diajarin satu, dia
apa suka nge-review makanan ya. Jadi dia kiblatnya ke siapa? Nah, ke situ. Jadi kita ada satu role modelnya lah gitu, ke siapa gitu. Coba ke arah situ, kamu persempit, kamu maunya apa gitu loh. Kamu mau jadi misalnya chef, nah kamu arahnya ke siapa gitu. Jadi seperti itu. Oh iya, terima kasih, Ci. Ya, eh Kak Brian, apakah bisa di unmute dan turn on? Oh iya, Oke. eh malam Ci, sebelumnya kenalin, nama saya Brian. Saya baru lulus SMA. Saat ini saya tuh sedang bangun brand parfum sendiri. Nah, aku punya pertanyaan, kalau misalkan untuk brand yang baru gitu, better aku fokus di ngejual produknya, yang penting produknya cepet laku, mulai dari kayak kita banyak nge-spam bikin-bikin akun Shopee, kita post-postin terus, atau kayak kita bikin konten-konten hard selling terus, atau kita better fokus di ngebangun si brandnya ya Ci ya, kayak maksudnya ngebangun brandingnya dulu, nggak terlalu fokus di penjualannya dulu, atau gimana ya Ci ya? Kalau ngebrand terus nggak jualan, bonyok dong nanti modalnya gitu. Jadi Hmm. mungkin harus harus berimbang ya. Jadi eh, antara pada saat jualan juga pada saat itu ya kamu nge-branding gitu loh. Jadi jangan hanya nge-branding itu kan income-nya dari mana gitu loh. Jadi mungkin harus paralel ya. Oh ya mungkin, sorry, mungkin pertanyaannya lebih diperjelas lagi, kayak lebih fokus di bikin konten-kontennya tuh lebih ke arah yang hard selling kah, atau konten-konten yang soft selling gitu Ci. Bikin kayak apa ya, kan kadang kalau misalkan kita brand baru tuh kan etalasenya di online shop tuh kan masih dikit gitu Ci, karena modal yang terbatas juga. Nah itu better kita tuh kayak coba ngajak-ngajak brand lain buat collab biar etalasenya ditaruh di etalase kita juga, atau kita benar-benar bikin apa ya, lebih eksklusif gitu si brand kitanya gitu Ci. Nah, kayaknya kamu mesti ikut kelas Shifluencer juga nih. Di sana tuh diajarin semua itu. Bahkan orang TikTok pun di Oh. diundang untuk datang untuk ngajarin. Jadi ke depannya nanti TikTok Shop itu malah bisa lebih hebat daripada toko oren ya katanya ya. Jadi di sana itu memang benar-benar diajarin gimana cara jualan, gimana apa segala macam. Mereka semua kasih tahu gimana apa jualan kita tuh dilempar ke customer mana, engagementnya bagaimana, semua diajarin di sana sih. Jadi saya juga tidak terlalu menguasai itu ya. Jadi mungkin kayaknya kamu mesti masuk kelas influencer ya. Dua dua batch lagi udah ditutup kelas itu kayaknya gitu. Jadi ya mungkin sekilas kalau dari sisi bisnis ya, kalau dari sisi bisnis sih menurut saya sih kamu jualannya dulu. Jualan aja dulu, jual dulu, kumpulin modal dulu nanti barusan eh, eh, nge gimana ngimbangin branding kamu gitu loh. Jadi jualan aja dulu. Yang penting omset dulu. Berarti mending kita fokus ngejual produk dulu sebanyak mungkin, pokoknya kita yang penting cash flow-nya muter dulu aja terus gitu ya Ci ya. Nah, benar. Yang penting jualan dulu, cash flow muter dulu gitu loh. Nanti Oh. kalau udah ada uang lebih, baru kita mau mau ads, mau apa segala macam, mau mau promosi dan lain-lain itu beda beda cerita. Tapi yang paling penting sih jualan dulu gitu loh. Oke, oke, oke. Makasih ya Ci ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Next kita bakalan ke Ko Marcel Tansil ya, Ci. Halo. halo sob.
Halo, malam Cirma. Malam-malam Marcel, gimana kabar? Puji Tuhan baik. Ya, saya pertama-tama terima kasih banyak nih Cirma untuk materinya. Sangat insightful ya mengenai branding. Mungkin saya mau bertanya mungkin agak lebih advance sedikit nih, Ci. As a business owner, kebetulan juga bisnis kita masih bersinggungan mengenai kontraktor juga, ada juga dengan bisnis saya kan di bidang pertambangan. Nah, Ci, saya mau tanya untuk Cici sendiri as a business owner, kita tahu bahwasanya kita sebagai business owner keputusan-keputusan penting, decision maker itu harus sangat penting ya di dalam mengambil keputusan. Menurut Ci Irma, bagaimana caranya kita sebagai business owner dapat mengambil sesuatu keputusan yang baik dan bijak di dalam pengambilan keputusan untuk bisnis kita? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi Cirmas sebagai business owner dalam ekspansi bisnis? Mau itu dari membesarkan sayap dengan cara apapun, misalnya dengan strategi marketing atau dengan cara apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Cirma dalam menghandle klien, terkhususnya mungkin bersinggungan mengenai dengan pemerintahan seperti BUMN dan lain sebagainya. Seperti itu Cirma. Terima kasih. Semoga Oke, bisa oke. dijawab ya. Sorry, tadi pertanyaan pertama apa tadi? Kita sebagai as a business owner, bagaimana cara kita Keputusan ya. mengambil keputusan dan memitigasi keputusan yang buruk lah dalam pengambilan keputusan tersebut. Terus yang kedua tadi, Strategi Cirma dalam ekspansi bisnis. oke. Ya. Sebagai business owner ya, kita ambil keputusan itu ya kita harus pikirin matang-matang karena keputusan di tangan kita. Jadi arah perusahaan itu di tangan kita. eh Ambil keputusan jangan terburu-buru gitu loh. Jadi artinya gini loh. Bukan berarti kita mengambil keputusan lambat itu kita kerjanya lambat gitu loh. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita perlu pertimbangkan. Jadi jangan kelihatan keren. Waduh, bos gua keren banget ambil keputusannya cepat gitu loh. Jangan selalu begitu gitu. Ada hal-hal yang kita perlu ambil keputusan cepat. Ada hal-hal yang kita harus pertimbangkan gitu loh. Jadi kita nggak bisa bikin semua orang senang. Tapi kita harus lakukan yang terbaik gitu loh. Keputusan yang terbaik otomatis kalau di bisnis kita ya keputusan terbaik buat bisnis kita. Berat nggak? Berat. Salah satu keputusan yang paling berat buat saya adalah memberhentikan karyawan. Itu keputusan yang cukup berat dan saya termasuk orang yang dulu tidak tegaan gitu loh. Tapi as a business owner kita harus hadapi gitu loh. Ya kan? Kita harus hadapi gitu loh. Dari yang tidak bisa memecat orang sampai saya sekarang ya dalam tanda kutip udah harus bisa gitu loh ya kan. Padahal sebenarnya nggak tega. Jadi dari sisi kemanusiaan itu kita nggak tega. Kita tahu dia misalnya seperti apa segala macam ya kita mungkin itu kadang-kadang kita mempunyai harus mengambil keputusan yang besar gitu loh. Jadi lambat bukan berarti kita sebagai pemimpin itu lambat, tapi juga cepat juga. Kadang-kadang kita harus perlu cepat, gitu. Harus wise lah ambil keputusan gitu loh. Semua demi kepentingan perusahaan gitu loh. Jadi bagi saya perusahaan bukan yayasan. Jadi kalau mau jadi yayasan, mendingan kamu personal to personal ke dia. Oke, ini dari gua pribadi gitu loh. Jadi jangan jangan perusahaan. Jadi SOP perusahaan itu semua jelas gitu loh. Perusahaan harus tegas gitu. Nah, yang kedua, apa strateginya? Ya, salah satu strategi di zaman digital marketing ini, ya saya dari orang yang kolot menjadi konservatif, gaptek. Saya berubah gitu loh, saya berubah. Nah, teman-teman di sini bukan promo ya, ini ada pesan sponsor dikit. Kalau ada yang mau follow saya di IG @irmatan_. Nah, kebetulan saya juga mencari distributor di seluruh Indonesia untuk brand saya. Mungkin yang tadi di slide kedua, kalau misalnya mau dibagi di grup juga nggak masalah yang PPT-nya. Nah, saya juga mencari distributor untuk seluruh Indonesia untuk brand saya itu ada Rigel, Sanitary, Singapura. Kalau kita ke Changi, ke Singapura, 70% di Singapura adalah memakai brand saniter Rigel. Salah satu shareholdernya adalah Temasek juga, grup Temasek di Singapura. Nah,
saniter itu pada tahu kayak kloset, wastafel, keran. Nah, itu kalau standar Singapura ya semua udah tahu lah ya. Nah, saya sedang mencari distributor di seluruh Indonesia yang mau menjadi distributor. Silakan japri saya, nggak masalah. Terus saya juga pegang official distributor untuk brand Bisasa, ini premium mosaik Itali. Mungkin teman-teman yang di bidang building material atau bukan yang mau pegang di saya buka distributornya untuk seluruh Indonesia. Ini mosaik yang dipasang di kolam renang, di rumah, kalau di temboknya mau kita bikin foto merak, gambar orang, gambar foto keluarga atau apa aja itu semua bisa. Jadi ini termasuk premium mosaik dan saya juga ada import marmer dan lokal gitu loh. Jadi itu menjawab itu Marcel tadi, gebrakan yang kita lakukan ya open for digital marketing. Jadi kita harus open diri kita untuk mengikuti zaman gitu loh. Harus ikutin zaman, nggak bisa lagi kayak zaman dulu gitu loh. Jadi harus ikutin zaman. Sekarang kita ketemu orang tuh nanya IG lu apa gitu loh. Ya, IG lu apa gitu loh. Bukan nanti ke depannya tuh udah nggak tukeran kartu nama, udah nggak WA-WA-an gitu loh. Nah, saya belajar dari mana? Saya lihat Genji sekarang. Mereka ketemu ya, anak saya ketemu sama temennya. Selesai saya tanya dia, kamu udah punya nomor handphone dia? Dia bilang nggak perlu mami katanya. Saya udah punya IG dia. Lah, kenapa pakai IG? Oh, IG gampang katanya bisa DM-DM-an. Nah, saya baru berpikir, oh, ternyata zaman sekarang udah berubah gitu loh. Kita dulu butuhnya nomor handphone. Mereka nggak butuh, mereka butuh IG. IG biasanya mereka bisa lihat siapa orang itu gitu loh. Jadi ya itu yang kita harus rubah itu ke digital. Ke depannya adalah semua digital. Nah, terus relasi hubungan kalau ke customer kebetulan beberapa customer gede itu masih kadang saya handle, kadang-kadang customer tuh kadang-kadang maunya ketemu bosnya atau gimana. Saya juga sebisa mungkin melibati tim saya agar karena nggak mungkin saya nge-handle semua ya. Nah, ada beberapa customer aja yang saya suka maintain, ya just say hello atau apa, atau telepon, janjian ketemu, ngobrol segala macam, ya ya seperti itulah. Kita ada apa saling keep kontak lah gitu loh. Meskipun bisa setahun nggak ketemu, tapi paling nggak ada saling menyapa gitu loh. Saling apa, dan saling take and give, prinsipnya you happy, gua happy, udah everybody happy gitu loh. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ko Marcel. Next kita bakalan ke Mas Abdul Aziz dulu ya. Buat Mas Abdul, apakah bisa di Halo, turn on cam-nya juga? iya. Oke, kasih. Ya, sebelumnya terima kasih Ci Irma, presentasinya sangat bagus. Halo Mas. Saya mau bertanya itu, saya kan petani ya, petani padi. Sebenarnya di IG sudah ada sih personal branding, ya baru pemula lah. Cuman saya kan belum, ibaratnya apa ya, belum punya produk, tapi kalau padi kan panennya 4 bulan kan sih. Nah, saya udah upload di IG kegiatan dan lain-lain. Terus ya kemarin kayak ngikutin tren-tren musik gitu ya. Ya ada yang tembus 5.000 viewers. Tapi saya masih bingung. Saya belum punya produk. Gimana? Gitu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, halo Ajis. Nggak apa-apa, bikin aja kalau bisa tembus sampai 5.000, bikin konten. Nanti lama-lama orang taunya apa ya? Kamu bikin satu brand
brandnya kamu gitu loh, Ajis Padi atau Ajis apa gitu loh ya kan, nyentek-nyentek nama brand apa, band padi ya, Ajis Padi atau apa, nanti orang kenal kamu lama-lama, kamu dikenal gitu loh. Jadi kalau belum ada produk ya, saya nggak tahu apa orang bisa langsung beli padi ke kamu atau apa gitu ya. Tapi paling nggak orang kenal kamu dulu. Nah, nanti kamu mau jual apapun jadi lebih gampang gitu loh. Jadi ya, Iya. yang nggak apa-apa branding itu dibuat ya. Jadi orang kenal kamu dulu gitu loh. Ya syukur-syukur mungkin suatu hari kamu bisa bisa terkenal, terus ada yang kamu bisa, saya nggak tahu, hasil pertanian bisa diekspor ke luar negeri atau segala macam ya, tidak tertutup kemungkinan kan. Sekarang banyak hasil-hasil pertanian yang bisa diekspor dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau kamu udah biasa bikin bisnis, bisa tembus ke internasional gitu loh. Jadi orang bisa nyari kamu. Atau orang yang kayak misalnya kita di Jakarta mau cari hasil hasil tanaman, hasil 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 begitu yang kita mau ekspor ke luar negeri, kita bisa cari kamu gitu loh, karena kamu udah ada brandnya gitu loh. Jadi paling nggak itu ada membuka jalan kamu. Kemarin kayak ada yang minta, Ci ada kenalan nggak? Gue mau cari buah apa, mereka mau ekspor kemana gitu loh. Waduh, gue nggak kenal deh gitu loh. Ya kalau saya udah kenal kamu dan kamu punya produk itu, ya mungkin kamu bisa dicari siapa saja untuk sebagai jembatan untuk ekspor, untuk sebagai jembatan untuk jual kemana gitu loh. Jadi kembangin aja orang biar tahu siapa kamu gitu. Iya ya. Ya sebenarnya ada sih produk beras, tapi itu masih milik orang tua. Saya nanamnya padi doang gitu. Oh, oke, oke. Tapi padi kan bisa langsung dijual ya. Sekarang kan banyak macam-macam padinya ya. Jadi Iya, ya. bisa aja gitu loh. Jadi dengan itu orang-orang kota atau orang-orang Jakarta atau di daerah mana yang mau cari itu bisa nyari kamu karena kamu udah ada satu branding gitu loh. Personal branding kamu jalan gitu. Ayo teruskan. Naik lagi viewer. Ya udah. Terima kasih, Ci. Oke, next kita bakalan ke Kak Vira. Kalau misalnya audio Kak Vira udah aman, kalau Kak Vira, oke, maaf ya Kak, karena berhubung audionya masih belum oke, jadi terskip dulu ya. Kita, eh Ci Irma, jadi mungkin untuk pertanyaan terakhirnya kita berikan ke Mas Abraham ya. Itu ada Mas Arya Dinata ini jadi jadi itu ya, nge-branding deh. Mas Arya Dinata, nanti WA saya aja nggak apa-apa, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oh, Irma ada satu pertanyaan dari temannya Ci Irma ya. Kalau misalnya mau, boleh juga sih setelah Mas Abrahamnya. Oh nggak, tadi saya baca di chat ya, di chat. Oh, oke, oke, Ci. Izin Firma udah boleh menyampaikan pertanyaan. Mas Abraham boleh tolong di volume up gak ya audionya? Sudah Oke, aman. Mas. pertama-tama kenalkan nama saya Abraham Gilbert Simatupang. Sebenarnya saya kategorinya masih fresh grad ya, dari Fakultas Hukum baru 1 tahun gitu. Jadi setengah tahun udah bekerja sebagai di bidang hukum, tapi ada gapnya gitu, gap karir gitu, setengah tahun berhenti bekerja. Jadi rencananya tapi dalam kategorinya itu kebetulan saya juga membangun apa namanya sebuah industri VNB juga, namanya Cafe Solusi Hukum. Nah, dalam hal itu memang kafenya ini terus bergerak, terus operasional sampai sekarang. Cuman permasalahannya itu dari gap karir setengah tahun tidak berjalan, mau ingin membangun kembali lagi branding diri sendiri dengan citra yang baru gitu. Mungkin kedepannya bisa
kolaborasi kan mungkin dengan brandingnya dari KP Solusi Hukum atau bagaimana, tapi lebih tepatnya apa yang mau aku sampaikan kan gini sih. Sebenarnya apa tips yang bisa saya gunakan untuk menaikkan branding gitu? Karena kalau kulihat dari banyakan influencer gitu, mereka sebenarnya berawal dari problematika gitu. Kayak ibaratnya konten-kontennya kayak ibaratnya yang bermasalah lah dulu gitu. Makanya mereka langsung expose-nya langsung gede, langsung viral gitu. Nah, biasanya kalau yang kayak soft-soft itu mungkin mereka menaikkan brandingnya lebih bertahap lagi. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan panjang lah. Jadi dengan dengan kondisi ibaratnya sumber daya yang minim, lalu eh, baru memulai lagi kembali brandingnya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk menaikkannya gitu? Terima Oke, kasih. nggak semua influencer itu dari bermasalah ya, karena di si influencer juga nggak diajarin kita membuat konten-konten kontroversi ya. Jadi memang mereka lebih cepat, tapi biasanya cepat naik juga cepat turun gitu loh. Jadi, nah oke, itu salah satu untuk supaya brand kita lebih cepat itu ada 7 faktor viralitas sih. Jadi ada 7 faktor viralitas yang harus kami perhatiin untuk membuat satu konten. Salah satu dari 7 faktor viralitas itu ya ada sesuatu yang lagi happening, nah kita ikutan gitu loh. Nah, kita ikutan biasanya itu naik gitu loh. Atau ada orang-orang terkenal di dalam konten kita itu juga naik gitu loh. Jadi ada 7 faktor viralitas yang harus kita perhatiin untuk menaikkan konten itu. Nah, terus kalau kita bikin konten itu usahain orang nonton konten kita sampai selesai. Jangan baru nonton 2 detik udah di skip. Itu konten kamu nggak akan bisa naik gitu loh. Jadi konten itu biasanya kalau kamu bikin konten itu akan dilempar ke 10 orang. 10 orang itu kalau menonton sampai habis akan dilempar ke 20 orang. 20 orang kalau menonton sampai habis akan dilempar ke 100 orang. 100 orang kalau menonton 70% sampai habis lagi akan dilempar ke 1000 orang dan seterusnya gitu loh. Jadi usahakan bikin konten itu singkat, padat, jelas dan orang penasaran gitu loh, pingin sampai selesai gitu loh. Jadi jangan begitu udah lihat aja udah langsung di skip gitu loh. Jadi ada 7 faktor yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita juga harus tahu kenapa konten kita nggak bisa viral. Nah itu kita juga harus tahu masalahnya di mana. Nah itu semua seperti itu. Jadi kita harus pelajari. Nah, cara yang paling gampang gimana? Bikin konten terus gitu loh. Bikin aja terus, nanti kamu akan menemukan niche kamu tuh apa gitu loh. Apa. Ih, kok konten ini bisa meledak gitu loh. Konten lain enggak gitu loh. Nah, nanti baru kamu review. Oh, ternyata gue nggak boleh gini. Oh, ternyata gue harus begini gitu loh. Jadi, eh, satu hari itu kalau di Influencer mereka satu hari bisa bikin 3 atau 4 video ya gitu. Saya sih belum bikin 3 atau 4 video karena saya juga nggak sempet, yang bikin juga tim saya. Jadi eh, bikin aja konten sebanyak-banyaknya, nanti tinggal di review, oh mana yang oke, mana yang bagus, nanti akan seleksi, kita sendiri akan tahu gitu loh. Jadi bikin sebanyak-banyaknya. Cara paling ampuh ya bikin konten sebanyak-banyaknya. Tapi jangan cuma bikin-bikin nggak di-review gitu. Kita harus juga nge-review, oh kenapa konten ini bisa gagal? Oh kenapa konten ini banyak viewernya gitu loh. Jadi itu kita pelajari sambil berjalan gitu. Nah, sambil lagi kita ngelihat kiblat kita itu konten orang tuh seperti apa gitu loh yang bisa viral. Jadi nggak semua mesti kontroversi begitu enggak gitu loh. Jadi jangan juga jadi dalam tanda kutip konten-konten yang nakal ya. Maksudnya ngejelek-jelekin orang supaya kamu viral itu juga jangan gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Abraham. Saya dengar Kak Vira masih mau mencoba ya bertanya. Oke, ntar ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Halo. Oke, akhirnya. Oke, silakan bertanya Kak Vira ke Ci Irma.
Selamat malam, Ci. Boleh perkenalan dulu? Halo. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Pira Sekarahayu. Sekarang aku masih duduk di bangku SMA. Langsung aja ke pertanyaannya. Sebelumnya, sebelum saya bisa tanya-tanya langsung ke Cici nih, saya share dulu nih di internet gitu. Siapa ini Ci Irma tuh siapa gitu, cari tahu dulu. Nah, terus ternyata Ci Irma tuh baru-baru juga ya personal branding. Tadi kan saya udah sharing 6 bulan lalu saya masih galau. Apakah saya harus personal branding atau tidak? Oh iya Karena iya saya adalah orang gaptek ya. iya iya. Jadi makanya saya putusin untuk nge-branding dan untuk itu. Cuman bisnis existing sudah jalan. Cuman karena bisnis saya adalah konvensional, customernya kembali dan kembali terus. Jadi kita nggak pernah hard selling di digital marketing gitu loh. Oh, iya, iya. Langsung ke pertanyaannya aja. Apakah personal branding itu fokusnya di media sosial aja atau harus sepadan di real life juga? Nah, kadang kan untuk personal yang introvert tuh lebih sulit untuk personal di real life gitu. Lebih sulit personal real life gitu. Sendiri lebih personal branding di real life atau emang harus fokus di media sosial? Sekian, kasih. Oke, tadi mungkin slide pertama kan saya katakan personal branding itu kita bukan membohongin publik gitu loh. Apa yang ada di diri kita tampilin aja gitu loh. Apa yang kamu mau orang lihat kamu itu ya kamu tampilin gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya juga sesuai dengan real life kita gitu loh. Eh, Mungkin contoh yang paling simpel itu kayak ada orang tuh kalau di branding tuh cakep banget gitu loh karena pakai filter gitu loh. Terus tiba-tiba orang ketemu lah kok orangnya begitu gitu loh kan. Nah, itu juga jangan ya. Jadi itu juga apa ya? Pakai kalau cewek pakai filter dikit-dikit masih oke lah gitu, tapi jangan terlalu terlalu berlebih gitu loh. Jadi kayak kita jadi pembohongan publik ya. Jadi saya punya teman dokter kecantikan itu saya bilang sama dia, kamu kenapa kok kontennya kok suka apa adanya? Biasa dokter kecantikan kan glowing gitu ya. Kenapa kamu nggak? Dia bilang nggak mau. Nanti kalau pasienku ketemu saya ternyata lihatnya kok saya palsu gitu. Beda dengan pembohongan, beda dengan akun Instagram saya gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya kamu mau tampilin seperti apa ya itulah tampilan kamu gitu loh. Jadi orang juga nggak lihat kamu terus akhirnya wah ini nggak sesuai dengan real life-nya gitu loh. Ya jadi sebisa mungkin. Nah, iya, iya. Untuk yang keduanya kan sebelumnya saya tuh banyak hobi cheat, tapi yang paling saya suka itu saya suka public speaking gitu. Nah, kalau misalkan di sekolah itu kalau misalnya ada presentasi saya suka maju paling depan gitu, paling excited lah ya. Tapi ketika ada tugas untuk apa namanya personal branding di media sosial itu saya lebih kesulitan Ci. Jadi bagi saya itu personal branding di sosial media itu lebih sulit dibanding di real life gitu. Solusinya apa? Oke, kamu sama juga dengan saya. Kalau saya juga lebih suka real life ya. Jadi untuk di dunia maya ya kita sebutnya digital gitu juga memang agak sulit ya. Cuman pasti bisa gitu loh. Biasa aja gitu loh, pasti bisa gitu loh. Jadi kamu harus coba, coba dan coba gitu loh. Jadi kamu coba, terus kamu review lagi dan lain-lain gitu loh. Sama, kita juga sama-sama belajar. Saya juga pernah menghadapi di tahap itu gitu loh. Jadi apa ya? Jalanin aja gitu loh. Memang begitu. Justru kalau kamu di real life-nya kamu udah bagus, ya harusnya di dunia digital ini juga nggak sulit lagi gitu loh. Gitu. Jadi eh, ada orang dia di real life-nya dia introvert banget, tapi di dunia maya dia ngomongnya lancar gitu loh. Nah, kenapa kamu tidak gitu loh? Ya kan? Jadi coba aja pasti bisa gitu loh. Jangan kita menganggap oh, gua nggak bisa. Kamu udah membentengin diri kamu sendiri gitu loh. Jangan membentengin diri kamu dengan hal seperti itu. Gue di real life bisa kok ya di dunia maya juga dunia digital marketing juga bisa gitu loh. Gitu. Makasih Ci, tapi boleh satu pertanyaan lagi? Eh, saya kan nonton salah satu konten Cici ya di Instagram. Terus katanya Cici itu kan sebagai presiden juga kan di perusahaan Cici. Nah, terus Cici tuh kerjaannya tuh kerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki. Otomatis kan Cici itu jadi pembeda
dari mayoritas perempuan kan. Nah, motivasi Cici itu untuk berbeda dari perempuan pada umumnya itu apa gitu sampai melakukan yang mungkin seharusnya tidak perempuan umumnya lakukan gitu. Cici itu lebih apa ya, lebih berjuang dalam pekerjaannya lebih ekstra lah dibanding pada mayoritasnya. Nah, berarti personal brandingnya udah dapet ini. Itu judul yang dikasih brand ke saya itu seperti itu. Jadi wanita perkasa di dunia konstruksi. Iya, Dulu nah itu multi, iya. kan cowok. Nah, sekarang ada cewek loh yang di dunia konstruksi. Jadi mereka membranding saya itu adalah wanita perkasa di dunia konstruksi. Nah, itu kan Oh, salah satu brandingan gitu loh. Jadi menjadi pembeda kita dengan yang lain gitu loh. Jadi otomatis cewek kan lebih detail, lebih apa segala macam gitu loh. Jadi, nah itu brandingnya. berarti titik branding Cici tuh di titik pembedanya itu. Pembedanya adalah itu. Jadi wanita perkasa di dunia konstruksi. Keren banget. Sekian aja Ci, makasih banyak itu sangat Di membantu. follow ya, di follow ya. Yap, Ci. Oke, thank you Kak Vira untuk pertanyaannya. Wah, keren banget nih. Ci Irma sharingnya hari ini. Akhirnya ternyata brandingnya Cici sukses ya Ci ya. Mantap Ci. Keren banget sampai hari ini saya merasa wow, semuanya pada excited untuk bertanya hingga waktu 1 jam cepat berlalu ya Ci ya. Ya, tadi saya pikir kalau bertanya 1 jam lama juga ya. Cuma memang dari awal kita mau bawanya ya kita diskusi gitu loh. Keren banget, Ci. Berhubung ini udah jam 9, jadi mungkin pertanyaannya sampai sini dulu. Saya mewakili BBKA, sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Ci Irmatan, buat menyempatkan waktunya untuk sharing eh, ilmu yang keren banget hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman antusiasnya, partisipasinya. Ci Irma, boleh nggak kita foto bareng dulu sebelum Boleh, boleh. akhir sesi? Oke. Oke, teman-teman boleh tolong di on cam dulu ya, biar saya bantuin foto bareng. Bentar ya, oke, bentar. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, mulai dari slide pertama dulu ya. Oke, one, two, three. Oke, next ke slide keduanya. Oke, ini next kita bakal ke slide ketiga. Ini untuk bentar ya. Next, untuk slide keempat, mungkin kita sampai slide keempat aja ya, berhubung yang lain udah nggak on cam. Oke, teman-teman boleh unmute dan say thank you dong ke Ci Irma. Thank you Ci Irma buat Thank you, sharingnya. Ci. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Sukses selalu, Ci. Thank you, Ci Maestro. Banyak, Ci. Sehat-sehat, Semuanya. Ci. Thank you, BKA. See you. Oke.
Terima kasih Makasih, Ci. teman-teman buat sharing Thank you. partisipasinya hari Ci. ini. Thank you Ci Irma. Oke, see you on the next Makasih. webinar semuanya. Izin live ya, kakak-kakak, teman-teman.